Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran tokoh nasional dalam mempertahankan kemerdekaan negara Republik Indonesia bersama rekan saya Adela Citra Marcella dan Dian Selasih. Peran Gatot Subroto dalam mempertahankan keutuhan NKRI pada awal kemerdekaan, beliau menjadi tentara TKR untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Saat pertemuan Ambarawa, beliau berhasil mengepung dan membuat tentara sekutu kesulitan menghadapi tentara Republik. Terlibat dalam operasi militer penumpasan gerakan Kahar Muzakkar, pemimpin D1 D2 Sulawesi Selatan bersama pasukan Komando Gria Sulawesi Selatan tahun 1952. Dalam operasi militer ini, beliau diberikan tugas untuk penumpasan pemberontakan Kahar Muzakkar karena beliau dinilai pandai dalam memasang strategi mengatasi masalah pemberontakan PRRI Pemesta yang ada di Sumatera dan Sulawesi. Peran Sultan Hamengkubuwono IX dalam mempertahankan keutuhan NKRI, menyatakan Kesultanan Yogyakarta sebagai bagian RI dalam amanat 5 September 1945. Sebelumnya, Belanda menawarkannya menjadi Raja Jawa jika tidak bergabung dengan RI. Melalui serangan umum 1 Maret 1949 yang dirancangnya, beliau berhasil membuktikan bahwa RI masih ada dan harus dilanjutkan ke Majaperundingan. Peran Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam mempertahankan keutuhan NKRI, mengumandangkan resolusi jihad di pertemuan wakil-wakil cabang NU Jawa dan Madura di Surabaya pada 22 Oktober 1945. Resolusi jihad tersebut menegaskan bahwa hukum membela tanah air adalah wajib bagi setiap umat muslim di Indonesia. Tak hanya itu, dalam resolusi jihad juga ditegaskan bahwa muslimin yang berada dalam radius 94 km dari pusat pertempuran wajib ikut berperan melawan Belanda. Peran Frans Kaisepo dalam mempertahankan keutuhan NKRI, mendirikan Partai Indonesia Merdeka di Biak, Papua pada 10 Mei 1946, menjadi anggota delegasi pada Konferensi Malino pada Juli 1946 di Sulawesi Selatan. Beliau mengganti namanya di papan delegasinya dari Nederland Nieuwkoen menjadi Irian yang berarti menyatakan ikut RI anti Nederlands. Menjadi anggota delegasi yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur atau NIT. Memimpin pemberontakan rakyat Biak pada Maret 1948 untuk melawan pemerintahan Hindia Belanda. Menolak menjadi ketua delegasi mewakili Nederland Nieuwkoen ke konferensi meja bundar di Den Haag. Mendirikan partai politik Irian yang menuntut penyatuan Nederland Nieuwkoen atau Papua ke dalam RI. Menyatukan suara rakyat Papua dalam menentukan pendapat rakyat Pepera agar menyatukan Papua ke dalam. Peran Yos Sudarso dalam mempertahankan keutuhan NKRI. Pada masa awal kemerdekaan, beliau bergabung dengan Badan Keamanan Rakyat Laut dan turut ambil bagian dalam berbagai operasi militer untuk mengatasi berbagai aksi perlawanan di daerah. Pasca pengakuan kedaulatan RI oleh Belanda tahun 1949, beliau menjabat sebagai komandan dan memimpin cukup banyak kapal milik Republik dari KRI Alu, KRI Gajah Mada, KRI Rajawali, KRI Patimura, hingga KRI Macan Tutul. Puncak karirnya terjadi ketika beliau menjabat sebagai Deputi Operasi Kepala Staf TNI Angkatan Laut atau KSAL, yang merupakan orang nomor 2 di Angkatan Laut RI. Pada 2 Januari 1962, Presiden Soekarno membentuk Komando Mandala
Pembebasan Irian Barat yang berkedudukan di Makassar. Yos Sudarso menjabat sebagai deputi operasi yang memikul tugas cukup berat, yaitu mengadakan patroli di daerah perbatasan, yakni di Laut Aru dengan membawa 3 kapal jenis MTB, yaitu KRI Macan Tutul, KRI Macan Kumbang, dan KRI Harimau. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.